Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim. al-mustafa min sa'iril khalqi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairil khalqillah sayyidi wa habibi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa shalli. ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min jami'i ummati amma ba'da. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, usikum bittaqwallah was-sam'i wa ta'ah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasulun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin hari Sabtu pada subuh Musalla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 yang seluruhnya tanpa terkecuali saya hormati rahimahullah wa hajatullah wa hibbatullah. Segala puji hanya bagi Allah. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, paduka alam yang mulia, baginda tercinta, paduka kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi larangan-larangan beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga melaksanakan wasiat-wasiat beliau, serta istiqomah dalam mensiarkan, mengagungkan, sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah dibawa oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir yang berada di dalam musola ini, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, guru-guru kita, jamaah-jamaah kita, murid-murid kita, seluruhnya mendapatkan syafaat ulama dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di hari kiamat oleh Allah bersama dengan para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hibbakumullah. Hari ini kita sudah berada di hari yang ke-14 di bulan Sya'ban tahun 1445 Hijriah, yang berarti nanti malam manakala matahari sudah terbenam, manakala waktu maghrib tiba, kita sudah masuk malam nisfu Sya'ban, malam tanggal 15 di bulan Sya'ban. Biasanya di daerah kita setiap pada malam
diisi dengan acara pembacaan Yasin dari mulai pada maghrib sampai selesai sebanyak 3 kali. Dan kalau bisa kita malam ini melaksanakan salat Fajr 100 rakaat yang keterangannya sudah saya sampaikan pada hari Sabtu minggu yang lalu. Nah, salat Fajr ini kalau karena baca maghrib tidak ada waktu karena baca Yasin bisa dilaksanakan pada Isya sampai selesai. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali ta'lim rutin kita pada pagi hari ini dengan membaca umum kita surah Al-Fatihah dan dengan membaca salawat atas kekasihnya Allah yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli guru keluarga kita, terutama kedua orang tua kita, para sepupu kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, orang kita, ibu kita. Sekaligus kita bernajat kepada Allah Azza wa Jalla semoga dengan barokah memberikan kemuliaan dan karunia dari surah Al-Fatihah sebagai ibunya Al-Quran dan barokah dari bacaan salawat atas kekasihnya Allah. Semoga kita dan keluarga kita Allah selalu bersehat walafiat zahiratan wa batinah fi taatillah wa fi taati Rasulillah bil istiqamah. Dan semoga kita oleh Allah juga keluarga kita oleh Allah diberikan kekuatan iman Islam, diberikan kekuatan fisik, kekuatan mental, kekuatan jiwa, kekuatan ekonomi, segala-galanya untuk beribadah kepada Allah dengan baik, terutama nanti di bulan Ramadan. Semoga kita oleh Allah diberikan pertolongan untuk dapat meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, kualitas prestasi ibadah kita kepada Allah. Jangan sampai kita di bulan Ramadan ibadah kita biasa-biasa saja, tidak ditingkatkan, namun kita ada keinginan untuk meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan Allah banyak menyediakan pahala besar, Allah banyak menyediakan pahala-pahala mulia, pahala-pahala agung, yang pahala-pahala besar tersebut tidak akan kita dapatkan di bulan-bulan yang lainnya, tapi hanya ada di bulan Ramadan. Maka ketika kita oleh Allah dikasih kesempatan di akhir bulan Ramadan tahun ini, kita manfaatkan yang sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, semaksimal mungkin berusaha untuk meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan, terutama puasa Ramadannya jangan sampai batal, kemudian tarawihnya juga jangan sampai luput, jangan sampai tertinggal, dan tadarusnya juga kita laksanakan. Karena satu kebaikan, satu jenis ibadah, satu jenis amal soleh yang dilakukan oleh Allah di bulan Ramadan, pahalanya Allah dipakaikan bi'al-bidikin menjadi 1000 kali lipat ganda. Jadi kalau pahala besar ini tidak diraih, maka kita termasuk orang-orang yang rugi. Bahkan kita melakukan ibadah sunnah di bulan Ramadan, itu akan diberi pahala ibadah wajib. Inilah keistimewaan bulan Ramadan, jangan sampai disia-siakan mumpung kita memiliki kesempatan. Karena untuk sampai di bulan Ramadan tahun yang akan datang, kita harus menunggu 12 bulan lagi, dan itu pun belum ada jaminan kalau kita akan sampai di bulan Ramadan tahun yang akan datang. Maka ketika umpama di bulan Ramadan tahun ini kita orang masih dihidupkan, masih dikasih kesempatan, ya kita berusaha untuk meningkatkan prestasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Rasulullah pernah bersabda, "Allah Ta'ala umat lima fi Ramadan la tamanna wa takuna sanatu Ramadan." Seandainya umatku tahu kemuliaan-kemuliaan yang ada di bulan Ramadan, pahala-pahala besar, pahala-pahala mulia, pahala-pahala agung yang disediakan oleh Allah di bulan Ramadan, seandainya mereka tahu akan itu semuanya, tamanna wa takuna sanatu Ramadan, tentu niscaya mereka akan berharap Ramadan berlangsung sepanjang tahun. Baik, kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
Syahrul rahmah, bulan penuh kasih sayang. Syahrul barakah, bulan penuh keberkahan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian Al-Fakir pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan tentang Darajatul Shaum, tentang tingkatan puasa. Supaya puasa Ramadan yang akan kita laksanakan nanti benar-benar sesuai dengan kehendak Allah, benar-benar sesuai dengan keinginan Allah, benar-benar dapat mencetak, menggembleng, menghantarkan diri kita untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mampu menaklukkan hawa nafsu yang berada di dalam diri kita, di mana hawa nafsu ini biasanya selalu mendorong kepada kita untuk berbuat dosa, berbuat jahat, berbuat yang tidak sesuai dengan ridha Allah, agar kita menjadi manusia-manusia yang mampu membentengi diri kita, mencegah diri kita, memelihara diri kita dari berbagai macam perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita ketahui bahwa dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan Imam Ad-Dailami dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Islam wa qa'iduddin salah satu, man taraka wahidatan minhunna fahuwa minal kafir, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa salatul maktubah wa shaum Ramadan. Hadis riwayat Imam Abu Ya'la dan Imam Ad-Dailami dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sendi dasar agama Islam yang paling dasar itu ada tiga, kata beliau. Salah satu, kata beliau, ada tiga. Man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafir, kata beliau. Barang siapa yang meninggalkan satu dari yang tiga tersebut, fahuwa biha kafir, maka dia dengan sebab meninggalkan satu dari yang tiga tersebut akan menjadi kafir. Jadi kalau kita meninggalkan sendi dasar agama yang tiga ini, maka kita akan menjadi kafir. Pertama, misal kita meninggalkan dua kalimat syahadat, otomatis kafir. Bukti orang yang meninggalkan dua kalimat syahadat, contohnya dia murtad. Orang yang murtad itu syahadat, dua kalimat syahadat yang pernah dia ucapkan itu menjadi batal, dan seluruh amal kebaikan, seluruh amal soleh, seluruh amal ibadah yang pernah dilakukannya itu menjadi hilang semuanya. Dan dia tetap, manakala dia kembali masuk Islam, dia tetap wajib mengqadha sholatnya sepanjang berada dalam kemurtadan. Karena menurut keterangan dari kitab Fathul Mu'in, orang murtad tetap wajib sholat. Tapi kalau dia sholat, nggak sah sholatnya, nggak sah. Supaya sah sholatnya, dia wajib kembali ke Islam lagi. Nah, selama dalam kemurtadan dia meninggalkan sholat beberapa waktu, wajib diqadha itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau misal kita meninggalkan kewajiban sholat fardu 5 waktu, itu bisa menyebabkan kita mati dalam keadaan kafir. Harus hati-hati sekarang, banjir paham sesat, banjir aliran sesat, bahkan banyak orang-orang yang punya kepentingan untuk mengacak-acak, untuk menghancurkan syariat Islam yang dibawa Rasulullah. Mereka pura-pura jadi ustaz, pura-pura jadi kiai, pura-pura jadi ulama, pura-pura jadi orang soleh. Cuma anehnya ada aja pengikutnya. Anehnya ada aja pengikutnya. Mereka mengajarkan kesesatan, di antaranya ada seorang, kalau saya bilangnya bukan ustaz. Kalau ustaz nggak begitu. Ya penampilannya seperti ustaz, pakai peci, pakai sorban, orangnya ganteng. Tapi dia
mengatakan bahwa sholat fardu makruh tidak wajib bagi seluruh umat Islam. Jadi seluruh umat Islam, seluruh manusia bahkan tidak wajib sholat lima waktu. Ini kan sesat. Mudah-mudahan orang ini cepat ditangkap, jeblos ke penjara. Kemudian ada lagi tuh di mana? Di Makassar ya. Juga dia berdomisili di Sawangan, Bogor, Depok. Namanya Mr. TM. Itu kan parah itu. Ini mengajarkan kesesatan-kesesatan, tapi kalau si Mr. TM itu kepanjangannya tai modal. Tai modal. Ya dia bilang tai para ulama, seluruh para ulama di Indonesia seperti Uwah, Ustaz Ali Hidayat, seperti siapa lagi? Ya pokoknya para ulama lah, seperti bukan Soleh, itu siapa tuh? Para kiai, para ulama dibilang goblok. Para ulama, para kiai yang mengajarkan untuk alim mazhab itu kiai goblok katanya. Masalah parah banget orang. Kalau kayak dia harus dulu cek lain gitu lah. Namanya Mr. TM, tapi udah ditangkap polisi. Karena para ulama di Makassar dia bikin surat bahwa orang tersebut sesat sudah ditangkap, ada lagi muncul pengikut Ustaz TM namanya Ustaz Fikri. Dia membenarkan ajaran Ustaz TM itu banyak ini. Bermunculan itu dajjal-dajjal akhir zaman. Kemunculan orang-orang yang mengajarkan kesesatan, orang-orang yang merusak syariat Islam. Hati-hati. Makanya anak-anak kita, cucu kita, ya harus kita bimbing, kita arahkan supaya mereka ngaji kepada ulama yang lurus. Ini akhir zaman, banyak timbul fitnah agama. Kalau kita nggak waspada, tenang-tenang saja membiarkan anak kita, bahaya nanti. Jangan sampai nanti kita meninggal dunia, anak kita udah berubah akidahnya, udah berubah pemahamannya. Alhamdulillah menjadi. Kita wajib mengajarkan ajaran Islam yang benar kepada anak-anak kita, benar kepada para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat lima waktu dalam hidupnya, maka ia matinya kafir. Apabila ia meninggalkan sholat lima waktunya, artinya ingkar, menolak, menentang terhadap kewajiban sholat lima waktu. Dan yang ketiga, sendi dasar agama ini yang tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh diabaikan, tidak boleh dilalaikan, harus kita pertahankan, harus kita laksanakan adalah sholat Ramadan, puasa Ramadan. Jadi dari rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, ibadah haji. Nah dari rukun Islam yang 5 yang menjadi sendi dasar agama ada 3, yaitu 2 kalimat syahadat, kemudian sholat 5 waktu, dan puasa Ramadan. Kalau zakat wajib apabila kita punya harta mencapai nisab. Bagi orang yang tidak punya harta dan hartanya tidak mencapai nisab, bagi orang yang tidak punya harta atau punya harta tapi hartanya tidak mencapai nisab, tidak diwajibkan zakat. Contohnya para fakir miskin. Mereka bukan mengeluarkan zakat tapi mereka berhak menerima zakat. Kemudian ibadah haji itu pun wajib bagi yang mampu. Kalau yang tidak mampu, nggak usah ibadah haji. Kalau nggak mampu, kalau mampu wajib. Nggak boro-boro buat ibadah haji, buat apa yang susah, umpama nggak wajib. Atau kita beribadah haji pinjam uang ke bank, misalnya 100 juta, rumah dijadikan bor, dijadikan jaminan. Begitu pulang dari Mekah, ya sampai berbulan-bulan nggak kebayar tuh uang pinjamannya, akhirnya rumahnya diambil. Gara-gara kamu nggak rumah, ya. Jadi gede ya pengemis. Nggak sebegitunya banget. Ya, itu namanya belum mampu. Kalau masih pinjam belum mampu. Kalau belum mampu nggak usah memaksakan. Tapi kalau 2 kalimat syahadat, kalau sholat 5 waktu, puasa Ramadan, itu mah tidak membutuhkan harta. 2 kalimat syahadat cukup diucapkan, kemudian dibenarkan di dalam hati dan diaplikasikan, direalisasikan dengan amal soleh. Sholat, kemudian puasa Ramadan. Jadi 2 kalimat syahadat, sholat, puasa Ramadan,
sholihin, puasanya orang-orang yang soleh. Jadi orang-orang yang soleh, manakala mereka menjalankan ibadah saum, ibadah puasa, mereka saumnya saum puas. Jadi bukan saum, bukan puasa hanya menahan lapar dan haus, bukan puasa hanya menahan makan dan minum dari subuh sampai maghrib, tidak. Tapi orang-orang soleh itu kalau puasa mereka kaful jawari anil asam. Di samping menahan perut dari makan dan minum, di samping menahan lapar dan haus dari subuh sampai maghrib, juga mereka kaful jawari anil asam. Khusus yang kedua. Juga mereka kaful jawari anil asam, mencegah dirinya, memelihara dirinya, menjaga dirinya dan seluruh anggota badannya dari berbagai macam perbuatan dosa, baik dosa yang dilakukan oleh mata, oleh lisan, oleh telinga, oleh kedua tangan, dan anggota badan lainnya sampai kedua kaki. Jadi puasanya benar-benar dijaga sehingga puasanya mencapai tingkat kesempurnaan. Kan ada juga kadang-kadang orang puasa hanya menahan lapar dan haus saja dari subuh sampai maghrib, tapi matanya tidak ditahan dari pandangan-pandangan yang haram. Puasa mah puasa, tapi lisannya tetap berdusta, bergibah, menggunjing orang lain, sumpah palsu, memfitnah orang lain, ngadu domba, menghasut. Puasa mah puasa, tapi telinganya tidak dijaga, telinganya diumbar, mendengarkan orang gibah, mendengarkan orang yang sedang menjelek-jelekan orang lain. Puasa mah puasa, tapi tangannya tidak dijaga, tangannya digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Puasa puasa, tapi kakinya tidak dijaga. Sedang puasa, kakinya dilangkahkan ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah, ke tempat-tempat yang dibenci oleh Allah. Nah, puasa yang dikehendaki oleh Allah bukan puasa seperti ini. Bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi juga menahan seluruh anggota badan kita. Kedua mata kita, lisan kita, telinga kita, tangan kita, si Abdul Ghaffar kita, kedua kaki kita, semuanya dijaga. Makanya guru-guru kita, para ulama dahulu mencontohkan kepada kita dengan tadarus. Jadi sedang puasa mereka memperbanyak tadarus, memperbanyak membaca Quran, memperbanyak melakukan komunikasi langsung dengan Allah melalui bacaan Al-Quran, sehingga mereka terjaga seluruh anggota badannya dari hal-hal yang dapat merusak puasanya. Nah, sekarang lagi puasa buka HP, buka TikTok. Nah, Masya Allah, sayang puasa kita nanti hilang pahalanya. Sehingga Rasulullah pernah menyinggung dalam sebuah sabdanya, rubba min sha'imin, kam min sha'imin, laisa lahu min syiyamil al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang sedang melakukan puasa tapi mereka tidak mendapatkan pahala dari puasa yang mereka lakukan. Yang mereka dapatkan hanya lapar dan haus. Karena itu puasanya puasa hanya menahan lapar dan haus dan tidak menjaga seluruh anggota badannya dari perbuatan dosa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal paling tidak ada 5 perkara yang harus kita jaga manakala kita sedang melakukan saum atau puasa, baik puasa sunnah maupun puasa yang hukumnya wajib, agar puasa yang sedang kita lakukan dapat mencapai kesempurnaan. Adapun 5 perkara tersebut yang harus kita jaga, pertama adalah ghaddul basar an kulli ma yudamu syar'an, memejamkan pandangan mata dari setiap perkara yang dicela oleh agama. Jaga mata, jadi matanya jangan jelalatan, matanya jangan diumbar, matanya jangan mata keranjang. Yang kedua, hifdzul lisan anil ghibati wal katibi wal namimati wal yaminil ghamus. Yang kedua yang harus kita jaga adalah menjaga lisan, menjaga ucapan, maksudnya menjaga omongan
dari bergibah atau menggunjing orang lain. Jangan sampai kita sedang puasa tapi menjelek-jelekan orang lain, itu pahala puasanya bisa hilang. Akhirnya puasanya dapat lapar doang, haus doang, walaupun puasanya sah umpama. Wal kadhibi, jaga lisan kita dari berkata dusta, berkata bohong, berkata curang. Ini kalau 6 tambah 8 tambah 3 berapa? 6 tambah 8 14 tambah 3 17. Tapi kalau KPU ngitungnya bukan begitu. 6 tambah 3 tambah 8 ya 600 83 gitu. Berarti orang KPU kalah sama anak SD berarti. Bisa. Curang loh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku settingan semuanya udah diatur sebelumnya. Sudah sekedar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jaga lisan kita dari namimah, memfitnah orang lain, mengadu domba. Tapi kalau ada bukti dan buktinya akurat, itu bukan fitnah, bukan menuduh. Tapi itu harus diungkap. Sebab ketika seseorang melakukan kesalahan, melakukan tindak pidana, melakukan kejoliman, melakukan dosa, dan apabila tidak diungkap, banyak orang yang dirugikan dan bisa madorot akibatnya. Itu harus diungkap, harus dibongkar. Itu ada hadisnya. Jadi ini tidak termasuk ke dalam kategori ghibah, tidak. Rasulullah pernah bersabda, kata beliau, hatta mata tarikuna antikril fajir uturu bima fihi. Sampai kapan kamu diam, tidak mau membongkar kejoliman yang dilakukan oleh orang jolim, kebohongan yang dilakukan oleh orang lain, tukang dusta? Sampai kapan kamu diam, tidak mau membongkar, tidak mau mengungkap? Uturu, bongkar kata Nabi, ungkap kata Nabi kejolimannya, kebohongannya, agar manusia tahu bahwa dia tukang jolim, tukang bohong. Dalam rangka untuk menyelamatkan orang lain jangan sampai jadi korban dia, korban kebohongan dia. Misalnya seorang tukang nipu nih, kita tahu nih orang ini tukang nipu di tengah-tengah masyarakat. Nah ini harus diungkap sama kita, yang lain dikasih tahu. Tujuannya supaya lain selamat, tidak jadi korban penipuan dia gitu. Nah ini perintah oleh agama. Awas, kita harus bisa membedakan mana ghibah, mana yang bukan ghibah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti ajaran sesat, itu harus diungkap, harus dipiralkan supaya orang hati-hati terhadap ajaran tersebut, akhirnya terselamatkan. Nah, kalau kita tahu diam saja bahaya. Contoh di Quran, Fir'aun itu jolim, diungkap oleh Allah dalam Al-Quran, Fir'aun begini-begini. Abu Jahal jolim, diungkap oleh Allah dalam Al-Quran begini, supaya bisa selamat dan ikuti ajaran Abu Jahal begitu. Nah itu bukan ghibah namanya. Jadi jangan sampai salah persepsi para jamaah. Nah kalau ghibah itu orang tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan dosa, tidak melakukan kezaliman, tapi sama kita diomongin jelek, itu baru ghibah. Jadi kita mengada-ada namanya, itu ghibah namanya. Mengada-ada. Misalnya nih, si A nggak pacaran sama istri orang, dibilang pacaran, itu ghibah namanya. Tapi kalau ada bukti, ya diungkap. Kalaupun laporkan ke polisi, gitu kan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang harus kita jaga dari ucapan kita setelah ghibah, dusta dan fitnah atau namimah adalah wal yaminil ghamus, adalah sumpah palsu. Sumpah palsu. 5 ruya anasun ani Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam anfal. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, beliau bersabda, satu asya tufil saum ayat tutilu sawabahu al kadibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul ghamusu wan nadru bisawatin. Ada 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Jadi yang batal bukan puasanya, tapi pahalanya. Puasanya tetap sah.
subuh sampai maghrib. Secara ilmu fikih, secara hukum fikih, puasanya sah. Tapi pahalanya batal. Artinya pahalanya hilang. Itu ada 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Kata Nabi yang pertama al-kadhibu, berkata dusta atau berkata curang. Kemudian wal ghibatu, yang kedua ghibah, menggunjing orang lain tanpa bukti yang nyata, tanpa fakta. Kemudian yang ketiga wan namimatu, namimah, mengadu domba atau memfitnah orang lain. Kemudian yang keempat al-yaminul ghamus, wal yaminul ghamus. Yang keempat al-yaminul ghamus, melakukan sumpah palsu. Dan yang kelima wanadzuru bisawatin, memandang wanita lain dengan syahwat. Beda ya, kan ada pandangan hidup, ada pegangan hidup, ada perjuangan hidup. Nah, kalau pandangan hidup begitu dipandang orang hidup, jangan orang gitu. Kalau pegangan hidup, arti pegang dulu baru hidup. Kalau perjuangan hidup sudah diperjuangkan, begitu udah disemprot lah, udah dipatekan, dipedoran, mudah. Yes, sadar obatnya ibadah, emang itu tidak suka. Masing-masing ada waktunya, ada batasnya. Nah, wanadzuru bisawatin, memandang dengan syahwat, maksudnya memandang wanita lain yang bukan mahram dengan syahwat. Sedang kita dalam keadaan puasa itu bisa membatalkan pahala puasa. Makanya sedang puasa mah, yuk kita banyak menggunakan pandangan mata kita untuk membaca Quran, supaya pandangan mata kita terjaga. Yang kita pandang ayat Al-Quran itu enggak dosa, malah Allah suka. Dalam hadis diterangkan man arada ayatakallama ma Allah fa'al Quran. Barang siapa yang ingin berkomunikasi, ingin bersua, ingin ngobrol dengan Allah fa'al Quran, maka hendaklah ia membaca Quran. Jadi kalau kita sedang baca Quran, itu hakikatnya kita sedang melakukan komunikasi langsung kepada Allah. Kenapa? Karena Al-Quran kalamullah, firman Allah. Seakan-akan kita lagi ngobrol dengan Allah. Insya Allah terjaga mata kita, terjaga lisan kita, terjaga telinga kita, bahkan terjaga hati kita kalau kita sedang baca Quran. Asal baca Qurannya khusyuk. Ini baca Quran sambil ngobrol. Ya, dosa nggak boleh baca Quran sambil ngobrol, nggak boleh. Baca Quran saja udah, kalau sambil ngobrol. Makanya kalau kita lihat ada orang lagi baca Quran, jangan ditanya, jangan diajak ngobrol. Kalau kita ngajak ngobrol, nanya belum kita namanya. Udah tahu orang lagi baca Quran, diganggu sama kita. Nah itu kita nggak bijak namanya. Kalau kita ada perlu nanti aja tunggu sampai dia selesai baca Quran. Dia selesainya 3 jam kemudian ya, ibadah. Lihat tuh, Mama Abu Yadin Jati, zaman Pak Harto, itu para jenderal-jenderal yang ingin berjumpa dengan beliau nunggu berjam-jam karena Mama Abu Yadin Jati sedang baca Quran kamar, nggak bisa temuin. Mereka nunggu para jenderal Tri Sutisno. Mereka nunggu Mama Abu Yadin Jati Pandeglang Banten itu ahlul Quran. Makanya dia banyak karomahnya. Air sawah aja bisa jadi bensin. Ya, pernah kan Mama Abu Yadin Jati mau ceramah suatu tempat, kan dulu mah kan nggak ada pom bensin dulu mah, nggak ada SPBU, cuma sejarah lah. Ke suatu tempat di perkampungan pedalaman, diantar sama santrinya motornya mogok di perkampungan, nggak ada pom bensin, nggak ada apa-apa, yang ada sawah aja luas. Ya udah Mama Abu Yadin Jati udah ambil tuh air sawah, masukin ke tank motor, hidup lagi motornya. Coba kita masukin tuh air sawah ke tank motor, tambah rusak kalau kita nggak punya karoma. Nah gitu, Masya Allah. Jadi ahlul Quran itu orang-orang yang dimuliakan Allah. Makanya sekali lagi kalau kita lihat ada orang Quran jangan diganggu. Sampai kita duduk di samping dengerin, sudahlah kita nggak bisa baca Quran, malah mengganggu. Dengerin orang baca Quran dapat pahala. Insya Allah. Yuk kita ramaikan bulan Ramadan dengan tadarus Al-Quran.
Syahrul siyam wal qiyam syahrul Qur'an wassalam fadlul li ahlil Islam amnul li qaumin kiram amnul li qaumin kiram. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran, diturunkannya kitab suci Al-Quran. Yuk kita tadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran yang kalian baca ketika di alam dunia itu kelak di hari kiamat akan datang memberikan syafaat kepada kalian. Bahkan dalam hadis riwayat Jabir bahwa Al-Quran itu akan menuntun kita masuk ke dalam surga ketika kita sedang melintas di atas sirat. Qadahu ilal jannah, kata Nabi. Orang yang suka baca Quran, orang yang mengamalkan ajaran Al-Quran, orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, sebagai way of life, sebagai pandangan hidupnya, sebagai imam dalam hidupnya, kelak ketika orang tersebut sedang melintas di atas jembatan gawat darurat menuju surga, qadahu ilal jannah. Tiba-tiba Al-Quran datang berbentuk burung dan surga langsung menyambarnya dan membawanya ke dalam surga. Gak percaya nanti aja lihat di sana batas surga yang ya, itu ada hadisnya. Jadi Al-Quran itu akan menuntun kita ke surga. Bahkan manakala kita sudah berada di dalam kubur, kalau kita sudah suka baca Quran, itu Al-Quran akan menemani kita dalam kubur, menerangi alam kubur kita. Tapi bukan berbentuk Quran, bisa aja berbentuk makhluk yang cakep, yang cantik, yang di badannya menyenangkan kita, yang sopan, yang ramah. Itu udah urusan Allah itu mah. Demikian taklim kita pada pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum itu